Sebuah kabar mengejutkan datang dari artis cantik Marshanda yang umumkan jika dirinya kini sedang mengidap tumor payudara. Dan dengan kondisi tumor yang saat ini kian membesar, Marshanda pun turut menceritakan awal mula dirinya didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit tumor yang saat ini sedang berada di tubuhnya. Dan tidak hanya itu, artis berusia 32 tahun tersebut juga turut memberikan update mengenai kondisi yang ia rasakan saat ini. Lantas, seperti apakah curhat Marshanda ketika pertama kali mendengar jika dirinya mengidap penyakit tumor payudara? Agustus 2021, aku sempat panas tinggi sampai 39,6 apa 39,5 sampai aku sempat masuk di opname lah. Karena takut dong, takut kenapa-napa kan, swab segala macem, kok negatif, nggak COVID. Terus lalu aku melakukan tes darah, tes lab lengkap banget, tapi nggak ada tumor marker ya di hasil tes darahnya, itu tes lab gitu loh. Nah terus aku punya seorang teman ilmuwan yang udah umur hampir 70 tahun, dia ilmuwan dan dia adalah penyembuh kanker alternatif yang udah praktek penyembuhan alternatif buat kanker, HIV di Jakarta tempatnya orangnya, di daerah Jakarta Selatan. Aku juga pernah interview beliau di YouTube channel aku, lalu dia itu deket banget sama aku, karena aku udah nganggep dia kayak bapakku sendiri. Dia yang bilang, dia baca hasil labku, dia nangis bulan Agustus 2021. Dia nangis tidak depan aku, karena dia sayang banget sama aku, dia gak mau aku worry. Tapi dia cuma ngomong, "Ca, ini dari hasil darah kamu," karena dia udah nge-handle banyak orang-orang dengan kanker ya. Kankernya macam-macam loh, gak cuma satu jenis kanker payudara, kanker ovarium, kanker paru-paru, semua kanker tuh dia udah praktek nyembuhinnya tuh udah dari tahun 2000. Dia nangis karena dia bilang, "Ca, ini nih hasil darah kamu punya kecenderungan yang sangat besar sekali, kamu bisa kanker one day." Dia bilang gitu. Itu pertama. Tapi aku masih nggak mau perhatiin, masih nggak nganggep kayak gue baik-baik aja gitu. Tapi semenjak semenjak momen itu ya, berarti tunggu deh setahun. Sekarang bulan Juni. Nah, dari bulan Juni tahun lalu, Juni 2021, atau mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, aku lupa exactly kapan, aku tuh tiba-tiba ada benjolan memang di payudaraku. Yang tadinya awalnya kecil, lalu aku sempat nanya ke temenku yang dokter tapi bukan dokter kanker, bukan onkologi, bukan ahli onkologi. Aku nanya, "Ini apa?" Terus udah gitu dia bilang, "Enggak, ini hormonal, keluarnya tiap mens doang bukan. Kalau lo nggak nyadar, ini selama ini udah ada," dia bilang gitu. "Selama ini tuh udah ada, tapi lo nggak nyadar aja karena dia kecil. Waktu itu kecil masih tuh, yang pas aku ngeceknya bulan apa deh yang ke situ tuh? Yang kita kesana bareng di sana nemenin Caca. Ingat ya? Oktober. Antara Agustus sampai September 2021 aku ke temanku yang dokter itu. Terus dari itu dia bilang, "Enggak, ini aman," dia bilang, apalagi kalau gedenya, maksudnya ukurannya bertambah pada saat menstrual, hormonal, dia bilang itu intinya. Ya udah aku cuek, tapi lama-kelamaan aku jadi gede gitu kan. Sampai akhirnya bulan Desember 2021 aku melakukan mamogram dan ultrasound USG payudara di rumah sakit di Jakarta Pusat. Di situ aku dibilang punya tumor, udah fix tumor, ada hasil USG-nya, ada laporannya semua. Tapi pada saat bulan Desember itu ukurannya, ada datanya sih gue lupa, pokoknya yang satunya 2, ada tumornya lebih dari 2, dan ini semua di kanan, payudara kanan. Payudara kiri ada kista katanya, payudara kiri, tapi di dalam dan gak usah diapa-apain, kecil dan di dalam banget, gak usah ditreat apapun kata yang bacain. Kalau yang di kanan itu ada lebih dari 2 tumor. Yang satu ukurannya, ini bulan Desember ya, Desember 2021, ukurannya yang satu 2,4 cm, yang kedua 2, berapa lupa, di bawah 2,4 ya, tapi 2,1 kalau nggak salah, di atas 2 cm lah pokoknya. Dan tumor-tumor teman-teman yang kecil-kecil. Nah, kenapa kemarin aku sampai ke Singapura? Karena kok makin kesini makin gede perasaanku, dan kalau orang lihat juga kelihatan banget, visible. Aku misalnya tunjukin ke adik gue, kan sama-sama cewek ya, tunjukin ke adikku, tunjukin ke Sienna, itu jelas dan besar gitu. Dan aku kayak, oke, gue harus melakukan sesuatu nih.
Lalu ya udah akhirnya aku melakukan pengecekan, tapi aku nggak mau detailin ya apa aja pengecekan yang aku lakukan. Intinya yang sekarang aku lakuin adalah ini tumor dan ada tendensi, ada kecenderungan bisa jadi kanker. Insya Allah tidak akan jadi kanker, kita nggak tahu. Terus ya udah size-nya udah gede banget, nggak diukur lagi sih sekarang karena tapi intinya gini, pokoknya size-nya udah bisa, aku rasanya sih 2 kali lipat dari yang dulu. Di balik cobaan yang dihadapi oleh Marshanda usai didiagnosa menderita penyakit tumor payudara, kini sebuah hal di luar nalar pun muncul dalam benak pikiran Marshanda yang mana dirinya mengaku telah ikhlas jika dihadapkan oleh kematian. Dan keikhlasan Marshanda itu diperkuat dengan sebuah keyakinan jika putrinya yang bernama Sienna akan dijaga oleh Tuhan, jikalau memang dirinya benar-benar harus berhadapan dengan kematian. Lalu seperti apakah pengakuan Marshanda yang baru-baru ini dikabarkan sudah meninggalkan sebuah lagu untuk putri tercintanya? Karena udah ikhlas beneran, kalau mau mati beneran gak apa-apa. Karena aku ngerasa kayak waktu itu udahlah, hidupku udah bahagia kok. Aku selama ini udah banyak banget berbuat, insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Kan kalau di Islam juga diajarin ya, apa sih katanya, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Apa itu? Sebaik-baiknya hamba atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umatnya atau apanya lah gitu, atau orang lain. Ya udah, itu aku udah jalanin dari aku kecil. Dari aku pertama kali open up tentang mental bipolar aku, itu udah aku jalanin. Jadi kalau aku mati, hidupku udah full, hidupku udah. Sienna yang jaga tuh bukan ibunya, Sienna yang jaga bukan ayahnya, Sienna yang jaga bukan Mama Ines, bukan Caca, bukan Ayah Ben. Walaupun secara fisik ya, tapi yang jagain tuh Allah. Tapi intinya ya gitu, aku tinggalin lagu buat Sienna, buat dia denger. Nggak hanya kalau aku udah mati ya, kalau dia lagi down, aku nggak bisa ditelepon, itu liriknya tuh soalnya pegangan hidup lah buat dia. Aku nyebutin liriknya bahwa salah satu line di lagu itu yang paling akan aku percaya walaupun aku udah nggak ada akan jadi pegangan yang menguatkan Sienna adalah segala kehancuran menyimpan kebangkitan. Dan aku rasa itu cukup buat menjaga anakku walaupun aku udah nggak ada. Secara fisik kayak secara nyawa, dia harus tahu itu. Dan dia dilahirkan karena cinta, dia harus tahu itu. Walaupun aku sama Ben udah cerai, dia bahagia sekarang alhamdulillah dengan Ben, Ines, dan aku. Cukup kok kalau dia cuma dengar kata-kata setiap kehancuran menyimpan kebangkitan, itu akan jadi pegangan dia, karena nggak semua orang hidup selamanya. Sempet banget sehari sebelum ke Singapura banyak banget aku tiba-tiba kayak nelfon-nelfonan ngasih petuah banyak banget. Terus aku sampai feeling kok gue jadi ngomong gini gitu, apa jangan-jangan emang gue udah mau mati bentar lagi, waktu itu gitu rasanya. Sampai aku banyak ngasih nasihat ke dia dan dia nggak, tapi ngasih nasihatnya bukan bilang ibu mau mati bentar lagi kamu gini, nggak gitu lah, jangan bikin takut juga. Iya, tiba-tiba aku teleponan sama Sienna 2 jam dalam kurun waktu 3 hari ya. Seharinya 2 jam, 1 jam gitu. Sebelum ke Singapura itu, sebelum beli tiket ke Singapura. Karena aku ke Singapura beli tiketnya H-1. Nah Parno gue beneran bakal kenapa-napa. Jadi bukan Parno sih, waspada, menjaga-jaga justru supaya tahu kalau kenapa-napa aku langsung action. Jadi teleponan sama Sienna, terus aku banyak kasih nasihat, banyak kasih pesan, bukan nasihat. Pesan kalau ibu udah nggak ada, nanti gini. Dalam hidup itu gini, dan dia nerima dengan tenang. Sampai sekarang dia tahu aku tumor dan dia ngelihat dan dia nggak apa-apa. Sampai hari ini dia masih nggak apa-apa. Ben juga sama Ines suportifnya sangat amat suportif.